Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas sebuah topik yang berbeda yaitu seputar saham elemen dan aku juga bakal update posisiku di salah satu platform untuk membeli saham. Yaitu apa? Yaitu adalah peluang. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini portoku sedang mengalami yang namanya minus ya teman. Nih kamu bisa lihat saat ini aku memiliki ini ya portofolio Rp4.235.185. Dan kalau kamu cek di sini, ini aku udah mengalami minus ya teman, yaitu minus 10,36%, di mana total floating loss-nya adalah Rp489.511. Nah, kemudian kalau misal kita lihat cek ke bagian portofolio di sini, aku bakal tunjukin aset yang aku miliki adalah, ini aku iseng membeli cryptocurrency, beli Shiba Inu ya teman. Ini cuma iseng doang, kamu jangan ikut-ikutin. Aku pribadi juga cuma taruh uang kecil di sini karena aku iseng aja ya teman. Berikutnya di sini juga ada Google. Google itu aku memiliki portofolio sebanyak $240. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini aku memiliki dua ya, teman. Dan berikutnya yang terakhir adalah yaitu S&P 500. Kalau misalnya kamu lihat di sini aku memiliki nilai value-nya yaitu 41,53. Nah, jadi topik yang pengen aku bahas kali ini adalah seputar investasi di saham ya, teman. Seperti yang kamu lihat ini, saham mengalami yang namanya minus. Portoku mengalami penurunan dan ini negatif ya, teman. Udah sampai minus 10%. Ini sebenarnya juga untuk merespon salah satu komentar dari teman-teman ya, yaitu dari Kak Alia Sidik. Saham Google $2.920 satu tahun lalu, sekarang $117. Wow, rugi besar ya kalau setahun yang lalu investasi. Nah, jadi benar banget ya, kalau misal kamu lihat, portofolio Googleku udah mengalami penurunan. Kalau kita cek ke bagian aset nih, kamu bisa lihat ya, aku udah minus 9,57% di Google ini. Nah, pada video kali ini, aku bakal bahas tentang investasi saham itu nggak cocok untuk orang-orang yang tipenya seperti apa. Di sini kamu bisa lihat, jangan investasi saham kalau seperti yang kamu ketahui, yang namanya setiap orang pasti cocoknya dengan instrumen tertentu, semuanya berbeda-beda. Ada yang mungkin cocoknya di saham, ada yang cocok di reksadana, ada yang mungkin lebih senang nyimpan emas, ada yang mungkin investasi di bisnis sendiri. Nah, jadi semua itu macam-macam, dan aku cukup yakin di luar sana sebenarnya saham ini juga nggak cocok untuk beberapa orang. Nah, orang-orang yang seperti apa aja yang nggak cocok berinvestasi di saham ini, aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang-orang yang pengen berinvestasi jangka pendek. Seperti yang kamu ketahui, saham itu lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Kalau misal kamu udah ngikutin channel ini lumayan lama, kan aku lumayan sering bahas seputar reksadana. Bahkan aku udah tekenin, kalau misal kamu pengen membeli reksadana saham pun, pastikan untuk tujuan keuangan yang jangka panjang. Jangan kamu pengen investasi buat tujuan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan pengen pakai dananya, tapi masukin reksadana saham. Nah, sebenarnya saham ini juga mirip-mirip dengan reksadana saham. Karena reksadana saham kan manajer investasinya membelinya saham. Kalau saham ini, ya otomatis kamu juga perlu investasi untuk jangka panjang. Karena saham itu adalah sebenarnya tempat berpindahnya kekayaan dari orang yang nggak sabaran ke orang yang sabar. Yang punya temperamen yang baik, yang berinvestasi dengan tujuan long term atau jangka panjang, otomatis akan lebih cocok untuk berinvestasi di saham ini. Seperti contohnya saat ini kan portofolioku minus. Kalau misalnya uang ini adalah uang yang aku udah pengen pakai, padahal baru diinvest cuma beberapa tahun, bahkan nggak nyampe setahun sepertinya, apa yang terjadi? Yang terjadi aku malah harus jual portoku dalam keadaan minus dan akhirnya rugi ya man. Sedangkan kalau misal kamu tunggu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, pasti angkanya udah mengalami yang namanya kenaikan. Oke, kemudian poin kedua di sini adalah kamu menggunakan uang panas. Hanya invest menggunakan uang dingin. Jadi saham itu nggak cocok kalau misalnya kamu menggunakan uang panas kamu. Contohnya uang ini ada uang dapur yang harusnya digunakan untuk membeli grocery kamu selama bulan ini atau bulan depan. Tapi kamu pakai uang tersebut malah kamu cemplungin ke saham. Nah, itu sebenarnya nggak cocok ya, man. Lebih cocok kalau kamu pengen investasi, kamu gunakan dana yang emang benar-benar dingin, dimana kalau dana tersebut kamu nggak tarik dalam berapa saat ke depan pun, itu nggak akan mempengaruhi kamu sama sekali. Nah, seperti yang kamu lihat, di sini aku punya posisi sekitar 4 juta. Sebenarnya aku juga masih punya portofolio saham di tempat lain, tapi aku nggak perlu tunjukin di sini ya, man. Nah, di sini poinnya adalah uang yang aku taruh di sini adalah uang dingin. Sehingga uang ini kalau misalnya aku nggak tarik pun, itu nggak akan mengganggu keseharianku ya, man. Maka dari itu, ini walaupun posisinya minus gimana pun, mau minus 20%, minus 30%, ya santai-santai aja. Karena selama aku belum jual, aku belum merealisasikan kerugian tersebut. Dan aku cukup yakin kalau kamu tungguin dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini nantinya bakal berbalik menjadi positif. Apalagi aku membeli perusahaan yang prospek kedepannya itu bagus ya, man. Oke, poin berikutnya adalah jangan membeli saham kalau kamu nggak paham yang kamu beli. Jadi dalam investasi saham, kamu perlu melakukan analisa atau paling nggak kamu perlu paham apa yang kamu beli. Jangan kamu seperti membeli kucing dalam karung ya, man. Kamu nggak tahu ini apa, kamu
asal beli. Kalau misal kamu melakukan hal seperti itu sama aja kamu melakukan yang namanya gambling atau berjudi. Jadi kalau misal kamu adalah seorang yang pengen investasi saham, pastikan kamu punya waktu untuk mempelajari atau at least melakukan yang namanya analisa. Kalau misal kamu nggak sempat, ya mungkin kamu boleh pertimbangkan untuk menggunakan instrumen lain seperti reksadana saham, karena udah ada manajer investasi yang ngelola dananya. Atau kalau misal kamu pengen membeli saham blue chip, itu masih lebih mending ya kan. Kalau kamu nggak analisa pun mungkin dalam jangka panjang tetap perusahaannya bakal tetap bertumbuh. Walaupun mungkin pertumbuhannya nggak akan secepat dari saham-saham second liner atau third liner ya kan. Nah di sini poin berikutnya adalah jangan investasi saham kalau kamu nggak sempat melakukan analisa. Jadi ini seperti yang tadi aku sebut, kalau misal kamu nggak sempat melakukan analisa, terserah itu mau analisa fundamental ataupun teknikal. Kalau fundamental biasanya lebih cocok digunakan seorang investor. Kalau teknikal itu biasanya digunakan oleh trader ya kan. Jadi kalau misalnya teknikal biasanya akan mempelajari charting atau juga melihat tren atau misalnya lihat flow uang. Kalau misalnya fundamental lebih ke arah ngelihat dari sisi perusahaannya. Apakah perusahaannya punya prospek atau enggak, manajemennya gimana, terus secara rasio-rasio keuangan gimana, secara kemampuan menghasilkan uangnya gimana, akan dilihat secara fundamentalnya ya kan. Nah, poin berikutnya lagi adalah jangan investasi saham kalau kamu tipe orang yang memiliki profil resiko yang rendah. Jadi kamu tipe orang yang takut menghadapi resiko, tapi kamu investasi saham. Itu sama sekali nggak baik ya kan. Kalau misal kamu seperti itu, kamu tipe orang yang mudah takutan, mudah panikan, terus kamu investasi saham, bisa-bisa kamu saat melihat portonya seperti ini, kamu malah panik. Jadi kamu nggak tahan melihat volatilitas, akhirnya kamu nanti investasi di saham tapi tidur yang nggak nyenyak, terus kepikiran terus, dan berujung mengganggu produktivitas kamu. Menurut aku, itu harga yang terlalu mahal untuk kamu bayar. Pada akhirnya, kedamaian pikiran itu jauh lebih mahal ya kan? Maka dari itu, kalau misal kamu investasi saham tapi kamu merasa nggak nyaman, merasa tidur pun nggak nyenyak, merasa panik setiap saat, itu artinya profil resikonya nggak cocok untuk kamu. Sebaiknya kamu investasi di instrumen yang lain yang sifatnya lebih pasti-pasti aja, atau paling nggak yang resikonya lebih kecil ya kan. Contoh kalau misal kamu lihat di posisiku saat ini minus 10%, mungkin aku biasa aja karena aku nggak terpengaruh secara psikologis, tapi bagi teman-teman yang mungkin masih panikan lihat portonya minus, bisa-bisa kamu lihat seperti ini, terus kamu panik sendiri, akhirnya panik selling, dan ini akhirnya malah kamu jual. Nah, seperti ini teman, kamu masih menggunakan emosi dalam berinvestasi, mudah terbawa situasi panik. Masih terlalu takut untuk melawan the crowd ya kan? Karena pada akhirnya, kalau misal kamu pengen menjadi seorang investor saham yang sukses, kamu harus berani teguh pada prinsipmu sendiri, dan juga harus punya conviction dalam membeli suatu saham. Jangan kamu berinvestasi di suatu saham, tapi karena misalnya lihat crowd pada ketakutan, lihat crowd misalnya pada keluar dari posisi tersebut, akhirnya kamu panik sendiri, terus kamu ikut-ikutan jualan, akhirnya kamu jual di harga yang lebih rendah dan berujung portofolionya minus. Kalau investasi seperti itu, pada akhirnya malah merugikan diri sendiri. Nah, berikutnya aku pengen ngambil salah satu quotes dari salah satu investor paling sukses di dunia, men. Bagi teman-teman yang udah berinvestasi saham lama, pasti teman-teman mengidolakan beliau juga. Aku pribadi juga mengidolakan beliau. Dimana banyak banget prinsip kehidupan dari beliau yang aku ikuti, yaitu Warren Buffett. Salah satu quotesnya berbunyi seperti ini: "We simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful." Artinya apa? Artinya di saat orang lain lagi serakah, di saat orang lain pada rame-rame membeli, kita harusnya waspada ya kan? Karena biasanya kalau misalnya lagi seperti itu, yang ada malah harga sahamnya nanti melonjak terus. Sedangkan saat orang-orang lagi takut, saham lagi pada turun, itulah di saat dimana kita harus menjadi greedy dan kita malah berani masuk. Jadi kita harus berani against the crowd ya kan? Kalau misalnya orang lagi pada banyak yang jual, banyak orang yang butuh dana, contohnya lagi seperti krisis nih. Seperti yang kamu ketahui, kalau krisis kan harganya lagi pada turun. Kita ambil contoh paling gampang aja deh ya. Kita ambil contoh mungkin saham BBRI. Nih, kalau misal kamu lihat waktu krisis di tahun 2020, kamu lihat sahamnya itu sampai menurun harganya, bahkan aku ingat waktu itu 2.200-an. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di saat itu orang semua pada ketakutan jual sahamnya, dan juga sahamnya harganya turun. Nah, saran dari beliau ini adalah di saat orang lain pada takut, di saat itulah saat yang tepat untuk kita membeli dan mengakumulasikan saham kita. Jadi kalau misalnya waktu itu teman-teman membeli saham BBRI di harga 2.500, kemudian kamu hold terus sampai harganya kembali ke normal lagi selama beberapa saat, nih kamu bisa lihat pertumbuhannya itu sangat signifikan. Itulah kenapa salah satu alasan juga aku menyiapkan portofolioku. Karena kalau misalnya aku lihat sepertinya bakal terjadi krisis di kedepannya, dan juga jadi aku mempersiapkan diriku. Kalau misalnya nanti terjadi krisis di mana banyak saham yang harga terdiskon, di saat orang lain pada ketakutan, kesempatan itu akan aku gunakan untuk belanja saham besar-besaran, dan aku bisa membeli saham
saham di harga yang terdiskon. Nah, ini juga sebenarnya sama aja prinsipnya kalau misalnya kamu lihat portofolioku seperti ini. Kalau misalnya nanti minusnya makin dalam, ya sebagai seorang investor harusnya bukannya takut, malah kamu harus tambah posisimu. Kamu lihat saham itu makin murah, ya artinya kamu bisa membeli saham itu dengan harga yang terdiskon. Apalagi kalau misalnya kamu udah melakukan analisa dan kamu udah tahu perusahaan itu adalah perusahaan yang oke banget. Jadi kalau misalnya harganya makin murah, otomatis itu malah kesempatan ya, teman. Kamu nggak perlu takut, malah kamu harus membeli di harga yang terdiskon tersebut. Nah, tapi sayang sekali di luar sana banyakkan orang yang nggak memahami konsep ini dan malah orang ikut dengan crowd ya kan. Maka dari itu kalau misalnya kamu tipe orang seperti itu, mungkin kamu masih belum cocok investasi di saham. Kamu cocok investasi saham kalau misalnya kamu punya keyakinan akan dirimu sendiri dan juga kalau misalnya kamu punya profil resiko yang cukup tinggi ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak berinvestasi saham, apakah nggak apa-apa? Menurut aku nggak apa-apa. Pada akhirnya investasi itu adalah cocok-cocokan dan setiap orang pasti profil resikonya berbeda. Apakah kamu bisa sukses tanpa berinvestasi saham? Ya jawabannya bisa juga. Ada juga di luar sana investor yang 100% uangnya masuk properti, ada juga mungkin investor di luar sana yang 80% uangnya di bisnis privat, ada yang mungkin cuma main reksadana, tapi pada akhirnya tetap bisa sukses ya teman. Maka dari itu yang namanya instrumen itu adalah cocok-cocokan. Kalau misal kamu emang kurang cocok di saham, ya nggak apa-apa. Kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana saham, kamu nggak pengen analisa sendiri, ya itu juga boleh. Semuanya kembali lagi ke pilihan kamu ya kan. Nah, mungkin sekian aja updateku seputar posisiku di peluang ini. Nanti kalau misalnya ada dana, mungkin aku bakal top up lagi dengan harga yang terdiskon. Bagi teman-teman yang baru pengen mulai invest, kamu juga boleh cek kode referral yang ada di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!